Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Mujtaba, Bu, dan rekan kami Eka Aldi Alfian. Kami di sini akan meneliti dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang langsung saja, Bu. Yang pertama, bagaimana sejarah sekolah ini, Bu? Kalau sejarah sekolah ini yang jelas dibangun pada tahun 1985. Kemudian kayaknya yang bangun kayak pemerintah inilah, daerah pemerintah pusat gitu ya masih. Iya. Pokoknya kalau yang apanya karena belum ininya nih Bu, kalau yang untuk ini kan pokoknya tahunnya 1985. 1985. Iya. Kalau sekolah ini tujuannya apa, Bu? Kalau tujuannya bentar ya. Iya. Bentar, tujuannya dulu ya. Tunggu. Sebentar. Mana ya? Udah diapain dulu ya, taruh Iya. lagi nyari. Oke. Oke, tujuannya ya yang jelas yang pertama itu membiasakan warga sekolah kita untuk berdoa saat mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, kemudian melaksanakan peringatan hari-hari besar, membiasakan warga sekolah menerapkan program 5S, kemudian meningkatkan kompetensi warga sekolah melalui kegiatan kerja kelompok, menyelenggarakan proses pembelajaran yang memacu peserta didik, bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan mengembangkan ide dan gagasan. Kemudian setiap sekolah kan mempunyai visi dan misi. Iya. Kalau sekolah ini apa visi dan misinya? Visinya yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter pelajar Pancasila, cerdas dan berwawasan lingkungan. Jadi misinya yang pertama untuk menjadikan anak itu berkarakter pelajar Pancasila, maka di sini kita bisa untuk misinya itu menerapkan sikap-sikap kebinekaan global melalui praktik baik, sikap sosial, toleransi beragama, suku, budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, menerapkan nilai-nilai agama, kemudian menerapkan nilai-nilai akhlak mulia, dan menumbuh kembangkan gotong royong, kemudian melaksanakan pembelajaran dan bimbingan pada peserta didik untuk meningkatkan daya kreatif yang bernalar kritis, kemudian meningkatkan mutu sekolah sehat dan sekolah ramah anak. Kemudian untuk keadaan mahasiswa ada berapa jumlahnya, Bu? Oh, untuk siswanya sendiri jumlahnya 674. Kalau keadaan gurunya, Bu? Gurunya ada 42 orang satu kepala sekolah, jadi 43 total. Rompelnya ada 23. Kemudian untuk pembiayaan sekolah ini apakah dari SPP atau dari pemerintah? Dari pemerintah melalui dana BOS. Itu pure semuanya, Bu? Ya, pure semuanya, nggak ada Kecuali dari sekolah, dari orang tua nggak ada. terkecuali seragam. Seragam ya, karena kan memang dipakai pribadi ya. Kalau untuk saat ini kurikulum yang digunakan sekolah ini apa, Bu? Kurikulum Merdeka. Oh, kurikulum. Kurikulum kan sering berganti itu, Bu. Iya. Pengaruhnya untuk pembelajaran bagaimana, Bu? Kalau untuk pembelajarannya emang sampai pengaruh sih, karena kita nih perubahannya tuh kadang ibaratnya tuh di tengah-tengah gitu. Nah, misalnya kan kayak MTK lah gitu. Nah, kalau yang dulu kan 2013 tuh memang ada plus minusnya lah. Kalau di Kumer ini dia menuntut anak itu kebanyakan untuk literasi, bagaimana anak itu berpikir, menalar gitu. Nah, kalau dulu kan kalau 2013 itu kan soal-soal misalnya kayak MTK lah, ibu kan kebetulan guru MTK itu misalnya 2 tambah 3 langsung 5. Nah, kalau di Kumer ini dia cenderung misalkan diberikan 2 buah permen, kemudian ditambah dengan 3 permen berapa, jadi anak menganalisa dari soal gitu. Nah, jadi ada plus minusnya. Cuma kalau awal-awal Kumer dulu memang masih berantakan sih gitu. Nah,
karena materinya tuh kan kalau MTK ini banyak materi prasyarat kan, jadi banyak materi-materi prasyarat yang belum, tapi kita harus ngajarin ini. Tapi seiringnya waktu 6 bulan lah berjalan itu sudah ada revisi, mungkin banyak yang melapor kali kan, jadi revisi, jadi sekarang bukunya udah sesuai dengan apa, dengan tema, dengan anaknya juga. Kalau dulu tuh yang biasanya di K13 ngajarnya di kelas 9, sekarang pindah ke kelas 7. Jadi anak kelas 7 itu benar-benar blank gitu kita ngajar. Kalau sekarang udah pas gitu. Jadi gitu. Kemudian untuk pengaruh di zaman sekarang kan teknologi semakin canggih kan Bu. Untuk pengaruh media sosial kepada pembelajaran anak itu bagaimana Bu? Kalau anak-anak sekarang ibaratnya itu positif lah kalau pengaruh medsos nih kan. Karena kami juga kan ada yang namanya P5 kan, kalau di Kemar kan ada proyek tuh ya P5. Nah di situ tuh kami membuat anak, memang sekarang kan memang kita harus wajib IT ya. Jadi di situ ada proyek namanya rekayasa digital. Jadi anak itu bagaimana mendesain. Jadi ada, kalau dulu itu melalui apa? Ada melalui Canva, kemudian boleh capcut atau CorelDRAW, itu bebas. Jadi mereka membuatlah misalnya kayak slogan anti bullying gitu, nah atau sekolah sehat segala macam, nanti itu diposting di medsos gitu. Jadi emang berpengaruh. Jadi untuk apa memang bagus pengaruhnya. Kalau pengaruh media sosial kepada akhlak mahasiswa Kalau bagaimana? akhlak sih, kalau untuk ini ya tidak begitu pengaruh lah. Rata-rata sih anak-anak ini masih mungkin karena taraf SMP ya, jadi masih inilah, masih bisa apa, masih di dalam tahap wajar. Paling yang kalau kayak sekarang yang tren kan filosofi paling kayak gitulah. Cuman kalau yang untuk yang lain kayaknya enggak. Kemudian pengaruh grup WhatsApp sekolah dengan apa Bu, pembelajaran itu bagaimana Bu? Kalau berwhatsapp dengan pembelajaran itu sangat bagus karena apa, kita bisa menyampaikan gitu. Nah kadang kan Pak Ibu entah ada urusan itu bisa melalui WA, ini udah dikerjakan ya Naya, jadi anak itu juga cepat gitu. Nah kemudian juga misalkan ada kendala dalam pembelajaran anak, wali kelas pun cepat menginformasikan ke orang tua gitu. Nah jadi anak ini berkendala apa, ada kendala di sini misalnya, atau lari di dalam jam pembelajaran atau bagaimana, jadi cepat komunikasinya gitu. Jadi memang bagus kalau untuk WA antara wali kelas sama orang tua itu memang bagus. Mungkin itulah pertanyaan dari kami Bu. Kami terima kasih telah menerima kami di sini Bu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Kami langsung permisi Bu, saya ada kelas lagi. Terima kasih banyak ya Bu. Mari Bu. Ya.